Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Halimatus Sa'diyah dengan NIM 010122010330, kode unik 0101220130, VO 267M, asal kelas PAI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Ulumul Quran, Nuzulul Quran, Asbabun Nuzul, dan Munasabah Al-Quran. Yang pertama yaitu Ulumul Quran. Secara bahasa, Ulumul Quran berasal dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran yang artinya ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Sedangkan secara istilah yaitu mabahitsu tata'allaqu bil Quran min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabihi wa qiraatihi wa tafsirihi wa min dzalik, yang artinya sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari segi turunnya, urutannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, tafsirnya, dan sebagainya. Lalu ada sejarah munculnya nama Ulumul Quran. Muncul pada abad ke-6 menurut As-Suyuti, muncul pada abad ke-5 Hijriah menurut Az-Zarqani, muncul pada tahun 425 Hijriah menurut Abu Syahbah, dan muncul pada abad ke-3 Hijriah menurut Subhi As-Sholih. Ruang lingkup Ulumul Quran yaitu Nuzulul Quran, Asbabun Nuzul, Munasabah, Nasikh Mansukh, Muhkam Mutasyabih, Fawatih As-Suwar, Qiraat, I'jazul Quran, Ilmu Tafsir, dan Murojaah. Urgensi Ulumul Quran yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan penting yang berkaitan dengan Al-Quran, mengetahui sejarah Al-Quran dari aspek turunnya, periodenya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian-kejadian yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, memahami firman Allah dan mencegah melakukan kesalahan dan kedangkalan dalam menafsirkan Al-Quran. Materi berikutnya ada Nuzulul Quran. Secara bahasa berasal dari dua kata yaitu nuzul dan Al-Quran. Nuzul artinya turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Kodifikasi Al-Quran. Di masa Rasulullah merupakan fase pertama kodifikasi Al-Quran yang dilakukan umat Islam. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan umat beralih pada Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kepemimpinannya, Abu Bakar memberantas nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab dan para pengikutnya. Lalu pada masa pemerintahan Abu Bakar terjadi perang Yamamah, yaitu pemberantasan kaum murtad. Banyak sahabat ahli Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Jumlah sahabat yang gugur dalam perang tersebut sebanyak 1.200 orang, kurang lebihnya. Lalu keresahan ini mendera Sayyidina Umar, lalu ia menyampaikan usulnya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan kodifikasi Al-Quran karena khawatir musnahnya Al-Quran. Awalnya Abu Bakar menolak usulan Umar, namun setelah Umar menjelaskan segi kemaslahatannya, akhirnya Abu Bakar pun setuju. Lalu ia memanggil sekretaris Rasulullah yaitu Zaid bin Thabit dan memintanya untuk memodifikasi Al-Quran dalam sebuah mushaf. Zaid bin Thabit juga awalnya bimbang dan ragu karena hal ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Setelah Abu Bakar dan Umar terus mengajak Zaid berdiskusi, akhirnya Zaid setuju untuk menerima usulan tersebut. Jadi kesimpulannya, Abu Bakar sebagai tokoh politis yang memberi kebijakan, Umar bin Khattab sebagai tokoh intelektual yang mempunyai ide, dan Zaid bin Thabit sebagai pelaksana teknisnya.
Hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu pertama, meneguhkan hati Nabi karena setiap turun disertai dengan suatu peristiwa tertentu dan agar mudah menghafalnya. Berikutnya ada Jam'ul Quran. Jam'ul Quran adalah pengumpulan Al-Quran yang berserakan untuk diteliti dan diselidiki. Jam'ul Quran meliputi proses pencapaian, pencatatan, pengumpulan catatan, dan kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran terjadi pada 3 masa. Pada masa Rasulullah, yaitu untuk menjaga kesempurnaan Al-Quran selama proses diturunkannya. Pada masa Khalifah Abu Bakar, dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Yamamah di mana para sahabat Hufaz banyak yang syahid dalam peperangan tersebut. Pada masa Khalifah Utsman, terjadi perselisihan terhadap perbedaan bacaan di kalangan umat yang berujung pada saling menyalahkan, bahkan muncul pertikaian dan pengkafiran. Oleh karena itu, Khalifah Utsman kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf yang menjadi pegangan bersama oleh semua umat Islam pada masa itu. Pembahasan berikutnya yaitu Asbabun Nuzul. Pengertian. Asbabun Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Rosmul Quran. Kata rosm berasal dari kata rosama yarsumu rosmun. Secara bahasa berarti menggambar atau melukis. Rosm berarti gambar, bentuk, rupa. Rosmul hitabah berarti ragam tulisan. Dalam pengertian istilah yang digunakan di dalam pembahasan ini ialah pola atau bentuk tulisan yang digunakan dalam penulisan mushaf Utsmani. Pola penulisan itu dijadikan standar dalam setiap kali menggandakan Al-Quran. Oleh karena itu, rosm ini populer dengan nama rosm Utsmani. Materi berikutnya yaitu Asbabun Nuzul. Pengertian. Asbabun Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Urgensi Asbabun Nuzul. Tidaklah mungkin kita mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui kisahnya dan sebab turunnya. Fungsi Asbabun Nuzul membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang maksud ayat, dapat mengkhususkan hukum dalam ayat Al-Quran, dan membantu memahami apakah suatu ayat berlaku umum atau berlaku khusus, selanjutnya dalam hal apa ayat itu diterapkan. Cara mengetahui riwayat Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul tidak bisa diketahui hanya dengan cara akal, namun harus dengan berdasarkan riwayat yang sahih dan didengar langsung dari orang-orang yang mengetahui turunnya Al-Quran atau dari orang-orang yang memahami Asbabun Nuzul, lalu mereka menelitinya dengan cermat, baik dari kalangan sahabat, tabi'in atau lainnya, dengan catatan pengetahuan mereka diperoleh dari ulama-ulama yang dapat dipercaya. Macam-macam asbabun nuzul yaitu sharih, muhtamilah, ta'adudul asbab, wan nazil wahid, dan ta'adudun nazil wal asbab wahid. Kaidah-kaidah ibrah asbabun nuzul yaitu al-ibrah bi khususi sabab, bi umumil lafdi sabab, dan al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai munasabah Al-Quran. Secara bahasa, munasabah adalah musyakalah dan muqarabah yang artinya kecocokan, kesesuaian, atau bisa juga diartikan dengan hubungan pertalian. Sedangkan secara istilah, munasabah adalah pengetahuan tentang berbagai hubungan atau korelasi di dalam Al-Quran. Cara mengetahui munasabah: 1. Memperhatikan tujuan yang dibahas. 2. Memperhatikan uraian dari ayat-ayat sesuai dengan tujuan yang dibahas dalam surat. 3.
menentukan tingkat uraian-uraian itu, apakah ada hubungannya atau tidak, dan terakhir, ketika menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut, harus memperhatikan ungkapan bahasannya dengan benar dan tidak berlebih-lebihan. Macam-macam munasabah yaitu ada Zohirul irtibat dan khofiyul irtibat. Urgensi dan kegunaan munasabah, yaitu dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya, karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya mempunyai hubungan yang erat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.